Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang bagaimana kerajaan maritim di Asia Tenggara. Seperti yang kita ketahui bersama ya, bahwa pandangan terkait laut yang merupakan pusat kehidupan, tempat manusia bergantung, memang sulit dipungkiri. Karena memang sejak zaman prasejarah, manusia yang berada di Nusantara sudah menggantungkan hidupnya dengan laut. Begitupun ketika era kerajaan. Pada era kerajaan, laut dapat dikatakan menjadi pusat peradaban, baik dalam hal sosial ekonomi maupun yang lainnya. Bahkan lebih dari itu, pada era kerajaan, laut juga merupakan kunci untuk menguasai dunia. Nah, hal tersebut juga telah dibuktikan ya oleh kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, di mana dua emporium kekuatan kerajaan Nusantara tersebut mampu menjadi besar karena memang menguasai laut. Karena memang dengan menguasai laut dan tentu dengan militer yang kuat, dua kerajaan tersebut berhasil mengontrol seluruh perniagaan dan beberapa aspek kehidupan di seluruh Asia Tenggara. Hingga pada akhirnya kedatangan pedagang Eropa pada abad 16, dunia kemaritiman Nusantara sejak saat itu dihadapkan dengan dunia kapitalis dan imperialis semakin membatasi gerak kehidupan kerajaan-kerajaan maritim kala itu. Keberlanjutannya jaringan pelayaran orang Nusantara dengan dunia maritimnya kini goyah, termasuk kerajaan yang ada di dalamnya. Setelah itu Nusantara pun atau Asia Tenggara tuh masuk ke dalam fase kolonialisme. Ya, untuk selanjutnya kita ke pembahasan pertama, itu ada Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka didirikan oleh Parameswara yang merupakan pangeran dari Kerajaan Sriwijaya. Semua berawal mula ketika setelah terjadi perang saudara antara Kerajaan Sriwijaya dengan Kerajaan Majapahit, di mana saat itu Sriwijaya atau Parameswara yang kalah dalam perang akhirnya harus melarikan diri ke daerah yang kita kenal itu sebagai sekarang itu Singapura. Dan di sana Parameswara mendirikan sebuah kerajaan bernama Tumasik. Namun, tak lama setelah berdirinya kerajaan Tumasik ini, kerajaan ini pun diserang dan berhasil dikuasai oleh armada laut Majapahit. Untuk yang kedua kalinya, Parameswara pun kalah dalam peperangan yang ia alami. Melihat kerajaan yang hancur begitu saja, akhirnya Parameswara pun memutuskan untuk melarikan diri dan mencari daerah sebagai harapan baru untuk kedua kalinya. Setelah mencari-cari, akhirnya Parameswara pun memutuskan untuk mendirikan sebuah kerajaan di daerah Semenanjung Malaya, yang dimana kerajaan ini kemudian dikenal sebagai Kerajaan Malaka. Dengan semangat baru, Parameswara pun kemudian berupaya untuk mengembangkan kerajaannya dengan membangun sebuah pelabuhan sebagai pusat perdagangan. Mengingat lokasi Kerajaan Malaka ini berada di lokasi yang cukup strategis. Nah, dari pelabuhan inilah harapan untuk Malaka untuk kembali lagi berjaya pun muncul. Nah, pedagang dari bangsa-bangsa besar pada masa itu seperti Gujarat, Arab, Tiongkok, dan sebagainya itu mulai bermunculan di pelabuhan Malaka. Pembangunan pelabuhan inilah kemudian menjadi faktor utama dari kejayaan Kerajaan Malaka. Kemunculan pedagang-pedagang dari Arab dan Gujarat yang notabene-nya sebagian besar itu beragama Islam menyebabkan perekonomian kerajaan ini semakin baik dan agama Islam pun semakin kental di Kerajaan Malaka. Nah, kuatnya pengaruh agama Islam di wilayah tersebut menyebabkan Parameswara pun memeluk agama Islam, mengganti namanya pun menjadi Iskandar Shah, dan kemudian Kerajaan Malaka ini menjadi kerajaan Islam kedua yang ada di Nusantara setelah Samudra Pasai. Belajar dari masa lalu, belajar dari sejarah, Parameswara atau Iskandar Shah ini kemudian berupaya untuk melindungi
kerajaan Malaka ini dengan cara meminta perlindungan dari bangsa besar lainnya. Salah satu yang ia ambil adalah membina relasi dengan Tiongkok, yang dimana saat itu seorang laksamana bernama Yin Qing mengunjungi Malaka. Salah seorang sultan di Malaka juga menikahi putri dari Tiongkok bernama Hang Lipo. Hubungan antara Tiongkok dan Malaka kemudian semakin erat dan menyebabkan Malaka mendapat perlindungan dari Tiongkok untuk menangkal serangan dari bangsa lain. Nah, dalam eksistensinya yang hanya mencakup 1 abad, kerajaan Malaka ini mengalami pergantian pemimpin hingga 4 kali setelah wafat sang pendiri, yaitu Parameswara atau Iskandar Shah. Tak lama setelah Iskandar Shah wafat ini, kerajaan Kesultanan Malaka ini dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Muhammad Iskandar Shah, atau mungkin lebih dikenal sebagai Megat Iskandar Shah. Di masa pemerintahannya yang hanya 10 tahun, ia berhasil memajukan Kesultanan Malaka di bidang pelayaran dan berhasil menguasai jalur perdagangan kawasan Selat Malaka dengan taktik perkawinan politik. Nah, Muhammad Iskandar Shah ini bahkan berhasil menguasai Samudra Pasai dengan mudah, yaitu dengan menikahi seorang putri Samudra Pasai, yang dimana Samudra Pasai ini merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara. Itu pun akhirnya harus tunduk kepada kerajaan Malaka. Setelah pemerintahan selama 10 tahun, kekuasaan Megat Iskandar Shah ini diambil alih oleh Sultan Muzaffar Shah melalui sebuah pertikaian politik. Pada masa pemerintahannya, Sultan Muzaffar Shah juga berhasil memperluas kekuasaan kerajaan Malaka hingga Pahang, Indragiri, dan Kampar. Nah, wafatnya Muzaffar Shah, pemerintahan kemudian diambil alih oleh putranya Sultan Mansur Shah. Melihat kondisi Kesultanan Malaka yang sedang berjaya, Muzaffar Shah kemudian menaklukkan Siam dengan alasan untuk mengakhiri ancaman Siam dan memperluas wilayah Kesultanan sama tanah kerajaan Malaka. Setelah Sultan Mansur Shah meninggal dunia, ia digantikan oleh putranya yang bernama Sultan Alauddin Shah. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Malaka ini mulai mengalami kemunduran. Walaupun kondisi perekonomiannya masih cukup baik, mengingat lokasi yang cukup strategis, namun banyak daerah-daerah kerajaan Malaka sendiri yang melepaskan diri. Perang, pemberontakan berkecamuk di mana-mana yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Tan Malaka. Dan pada akhirnya Alauddin Shah wafat, kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama Sultan Mahmud Shah. Nah, Sultan Mahmud Shah ini merupakan raja terakhir dari kerajaan Malaka. Secara politik, kerajaan Malaka ini hanya tinggal mencakup wilayah utama Semenanjung Malaka, mengingat pemberontakan yang memang terjadi gitu, sehingga kerajaan Malaka ini yang semulanya hanya di Semenanjung Malaka, terus kemudian melebar meluas kemana-mana hingga akhirnya di ujung hayat kerajaan Malaka ini kembali hanya tinggal di Semenanjung Malaka aja gitu. Dan daerah-daerah lain telah memisahkan diri untuk menjadi kerajaan sendiri-sendiri. Dalam kondisi yang semakin lemah, pada tahun 1511, armada perang bangsa Portugis yang saat itu dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque itu akhirnya berhasil menguasai dan mengakhiri eksistensi Kesultanan Malaka. Dan untuk selanjutnya itu ada Kerajaan Aceh. Nah, Kerajaan Aceh ini didirikan oleh Sultan Muzaffar Shah. Ketika awal kedatangan bangsa Portugis di Indonesia, tepatnya di Pulau Sumatera, itu terdapat 2 pelabuhan yang besar sebagai tempat transit para saudagar yang berasal dari luar negeri, yaitu ada Pasai dan Pedir. Pasai dan Pedir ini mulai berkembang ketika kedatangan bangsa Portugis serta negara-negara Islam. Namun di samping pelabuhan Pasai dan Pedir, Tom Pyres menyebutkan adanya kekuatan ketiga,
masih muda, yaitu Regno Dace atau Kerajaan Aceh. Nah, Aceh ini berdiri sekitar abad 16, di mana saat itu jalur perdagangan yang semula melalui Laut Merah, Kairo, dan Laut Tengah diganti menjadi melewati sebuah Tanjung Harapan dan Sumatera. Hal ini tentu membawa perubahan besar bagi perdagangan Samudra Hindia, khususnya Kerajaan Aceh. Para pedagang yang rata-rata merupakan memeluk agama Islam kini lebih suka berlayar melewati utara Sumatera dan Malaka. Pada saat itu, Kerajaan Aceh yang dipimpin oleh Sultan Ali Mughayat Shah berhasil melepaskan diri dari kekuasaan Kerajaan Pedir pada tahun 1520. Dan pada tahun itu pula, Kerajaan Aceh berhasil menguasai daerah Daya hingga berada dalam kekuasaannya. Nah, dari sinilah Kerajaan Aceh mulai melakukan peperangan dan penaklukan untuk memperas wilayahnya serta berusaha melepaskan diri dari belenggu penjajahan bangsa Portugis. Sekitar tahun 1524, Kerajaan Aceh bersama pemimpinnya Sultan Ali Mughayat ini berhasil menaklukkan Pedir dan Samudra Pasai. Kerajaan Aceh di bawah pimpinan Sultan Ali Mughayat Shah juga mampu mengalahkan kapal Portugis yang dipimpin oleh Simão de Souza Galvão di Bandar Aceh. Setelah memiliki kapal ini, Sultan Ali Mughayat Shah atau Sultan Ibrahim bersiap-siap untuk menyerang Malaka yang dikuasai oleh bangsa Portugis. Namun, ketika perjalanan menuju Malaka, awak kapal dari armada ini justru berhenti di sebuah kota dan di sana mereka dijamu dan dihibur oleh rakyat sekitar sehingga secara tak sengaja sang awak kapal membebaskan rencananya untuk menyerang Malaka yang dikuasai Portugis. Dan di sana terdapat bangsa Portugis yang sedang menetap sehingga dilaporkan rencana tersebut kepada gubernur daerah Portugis. Nah, selain itu sejarah juga mencatat ya bahwa Sultan Ali Mughayat Shah ini terus-menerus memperluas dan mengusir penjajahan Portugis di Indonesia. Mereka terus berusaha menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil yang ada di sekitar Aceh, di mana kerajaan tersebut merupakan kerajaan yang berada di bawah kekuasaan Portugis, termasuk daerah Pasai. Dari perlawanan tersebut, akhirnya Kerajaan Aceh berhasil merebut benteng yang terletak di Pasai. Hingga akhirnya Sultan Ibrahim pun wafat pada tahun 1528 karena diracun oleh salah seorang istrinya. Sang istri membalas perlakuan Sultan Ibrahim atau Sultan Mughayat Shah ini terhadap saudara laki-lakinya Raja Daya, dan ia pun digantikan oleh Sultan Alauddin Shah. Nah, Sultan Alauddin Shah ini atau disebut Salat ad-Din merupakan anak sulung dari Sultan Ibrahim. Ia menyerang Malaka pada tahun 1537, namun itu tidak berhasil. Ia mencoba menyerang Malaka hingga 2 kali, yaitu selanjutnya tahun 1568 dan berhasil menaklukkan Aru pada tahun 1564 hingga akhirnya Sultan Alauddin Shah ini wafat pada tahun 1571. Sultan Ali Riayat Shah atau Ali Riayat Shah ini yang merupakan anak bungsu dari Sultan Ibrahim menggantikan kedudukannya. Ia mencoba merebut Malaka lagi sebanyak 2 kali sama seperti kakaknya, itu sekitar tahun 1573 dan 1575 hingga akhirnya ia tewas pada tahun 1579. Sejarah juga mencatat ketika masa pemerintahan Salat ad-Din, Aceh juga berusaha mengembangkan kekuatan angkatan perang, mengembangkan perdagangan, mengadakan hubungan internasional dengan kerajaan-kerajaan Islam di Timur Tengah seperti Turki, Abysinia, dan Mesir. Bahkan pada tahun 1563, ia mengirimkan utusannya ke Konstantinopel untuk meminta bantuannya kepada Turki dalam melakukan penyerangan terhadap Portugis yang menguasai wilayah Aceh dan sekitarnya. Mereka berhasil menguasai Batak, Aru, dan Baros dan menempatkan sanak saudaranya untuk memimpin daerah-daerah tersebut. Di bawah kekuasaannya ini, kendali kerajaan berjalan dengan aman, tentram, dan lancar, terutama daerah-daerah yang menjadi titik utama perekonomian Kerajaan Aceh, dimulai dari pantai barat Sumatera hingga timur, hingga Asahan yang terletak di sebelah selatan. Hal inilah yang menjadi kerajaan ini menjadi kaya raya, rakyat makmur sejahtera, dan sebagai pusat pengetahuan yang menonjol di Asia Tenggara. Nah, sepanjang riwayat dari awal berdirinya hingga runtuhnya, Kesultanan Aceh
Darussalam ini tercatat telah berganti sultan hingga 30 kali lebih. Dan namun kerajaan Aceh Darussalam ini mengalami puncak kekuasaan di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Nah, Kesultanan Aceh pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda ini yang terkenal itu adalah terjadi di bidang politik, ekonomi, hubungan internasional, militer, dan kebudayaan serta keagamaannya. Nah, dalam bidang politik, Sultan Iskandar Muda ini telah menundukkan daerah-daerah di sepanjang pesisir timur dan barat. Demikian pula Johor di semenanjung Malaysia telah diserang yang kemudian mengakui kekuasaan Kesultanan Aceh. Kedudukan Portugis di Malaka terus-menerus mengalami ancaman dan serangan, meskipun reruntuhan Malaka sebagai pusat perdagangan Asia Tenggara baru sekitar 1641 oleh VOC Belanda. Kebangkitan aktivitas ekonomi Aceh pada abad 16 dapat dicermati dari perkembangan statusnya sebagai penghasil beberapa hasil bumi dan pusat dagang di kawasan barat Nusantara. Banda Aceh sebagai pusat administrasi kerajaan tentu merupakan pusat aktivitas dagang. Anthony Reid pun pernah menyebutkan bahwa Banda Aceh sebagai sebuah imperium dagang. Oleh karena itu, pelabuhan di Banda Aceh dalam beberapa hal dapat dikatakan sama dengan pelabuhan Malaka sebagai entrepot, meskipun popularitas di Malaka melebihi ada di Aceh. Namun perbedaan antara keduanya dapat dicermati. Aceh, di samping berstatus sebagai sebuah entrepot, juga mengekspor beberapa produk penting. Ia juga melakukan kontrol terhadap dan memperoleh keuntungan dari pelabuhan-pelabuhan penting di kawasan pesisir barat Sumatera yang tidak dimiliki oleh Malaka. Beberapa sumber Portugis memberikan informasi mengenai produk-produk Aceh yang dibawa ke Laut Merah pada tahun 1585. Jorge de Lemos, seorang penasihat Portugis untuk penaklukan Aceh, membeberkan informasi bahwa Aceh mengekspor rempah-rempah, emas, dan berbagai perhiasan dalam jumlah besar ke Laut Merah pada tahun yang sama. Aceh juga mengekspor sekitar 40.000 sampai 50.000 kintal rempah-rempah ke Jeddah setiap tahun. Kekuatan Kesultanan Banda Aceh pun semakin memukau dengan pembenahan di bidang pemerintahan oleh Sultan Iskandar Muda. Rakyatnya damai, makmur, sehingga kehidupan ekonominya pun semakin berkualitas. Bidang pertahanan laut pun dan darat difasilitasi dan dibina, sehingga mampu memberikan kemudahan bagi rakyat dalam segala kehidupannya. Efeknya, transportasi untuk berhubungan dengan kerajaan di luar negeri pun lancar. Nah, masa keruntuhan kerajaan Aceh itu dimulai sejak Sultan Iskandar Thani wafat. Kerajaan menjadi kalang kabut dengan sistem yang tidak lagi tertata dengan baik, tidak ada lagi sosok pemimpin yang bisa dipilih, sehingga kerajaan ini mengalami vacuum of power, yaitu kekosongan kekuasaan. Ya, karena hal tersebut tidak ada jalan lagi ya kalau nggak kehilangan daerah kekuasaan. Akhirnya beberapa dari kekuasaan Aceh seperti Minangkabau, Johor, dan Pahang akhirnya melepaskan diri. Kasus ini sama seperti sebelumnya ya, sebelum seperti kerajaan Malaka gitu yang bermula berada di satu tempat utama, melebar meluas ke tempat yang lain, tetapi di hujung hayatnya kedua kerajaan ini lagi-lagi kembali ke tempat utama gitu. Jadi ya emang hanya satu kekuasaan saja gitu. Nah, selain itu, faktor penyebab peruntuhan Kesultanan Aceh adalah karena adanya pertikaian internal kerajaan, yang ini dikarenakan perbedaan aliran Islam yang dianut oleh kaum Brahmana atau bangsawan dan kaum ulama, yaitu antara Islam Sunni dengan Islam Syiah. Pertikaian ini terjadi terus-menerus dan semakin parah. Akhirnya tercatat dalam sejarah bahwa Kesultanan Aceh runtuh di abad ke-20 dengan jatuhnya wilayah kekuasaan Aceh ke tangan penjajah Belanda.
Nah, mungkin kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu Kerajaan Patani, yang dimana akan dibawakan oleh Saudara Ifzal. Kepadanya dipersilahkan. Ya, selanjutnya kita masuk ke kerajaan ketiga, yakni Kerajaan Patani. Bagi sebagian umat, Patani mungkin hanya sebuah nostalgia negeri Melayu. Orang-orang yang memperhatikan peta Asia Tenggara sekarang akan mengetahui bahwa sebuah negeri Islam yang dulunya berjaya, kini telah hilang dan tinggal kenangan. Patani yang dimaksud dalam tulisan ini bukan Changwat atau wilayah Patani sebagaimana terdapat dalam peta negara Thailand sekarang, tetapi lebih kepada sebuah negeri yang sempadannya lebih luas, yang meliputi wilayah-wilayah Narathiwat, Yala atau Jalor, dan sebagian Senggora, Songkhla, daerah-daerah Sebayor dan Tibor, bahkan Kelantan, Kuala Trengganu, dan Petalung. Negara Patani memiliki sejarah yang cukup lama, jauh lebih lama daripada sejarah negeri-negeri di Semenanjung Melayu seperti Malaka, Johor, dan Selangor. Sejarah lama Patani merujuk kepada kerajaan Melayu tua pengaruh Hindu-India bernama Lankasuka. Sebagaimana dikatakan oleh seorang ahli antropologi sosial di Price of Songkhla University di Patani, Seni Madakakul, bahwa Lankasuka itu terletak di Patani. Pendapat beliau ini didukung oleh ahli sejarawan lainnya seperti Profesor Zainal Abidin Wahid, Mubin Shepard, Profesor Hall, dan Profesor Paul Wheatley. Dalam buku sejarah negeri Kedah, Hikayat Merong Mahawangsa, ada menyebutkan bahwa negeri Lankasuka terbagi dua. Sebagian terletak di negara Kedah, yaitu terletak di kawasan tebing Sungai Merbok. Sebagian lainnya terletak di sebelah timur Kedah, yaitu di pantai Laut Cina Selatan. Sedangkan asal-muasal orang Patani menurut para antropolog berasal dari suku Javanese Malay. Sebab ketika itu suku inilah yang mula-mula mendiami tanah Melayu, kemudian berdatangan pedagang Arab dan India yang melakukan persemendaan sehingga menurunkan keturunan Melayu Patani di selatan Thailand sekarang. Tanah Melayu telah didatangi pedagang dari Arab, India, dan Cina sejak sebelum Masehi. Seorang pengembara Cina menyebutkan bahwa ketika kedatangannya ke Lankasuka pada tahun 2200 Masehi, ia mendapati negeri itu telah lama dibuka. Selain itu juga, Patani juga mendapat pengaruh dari kerajaan Sriwijaya. Sebelum menjadi negeri Islam, Patani dikenal sebagai kerajaan Hindu Brahma. Raja yang terkenal adalah Bagadatta 515 Masehi, yang berarti pembawa kuasa. Ketika kerajaan Sriwijaya di Nusantara berhasil menaklukkan Nakhon Sri Thammarat pada 775 Masehi dan kemudian mengembangkan kekuasaannya ke selatan atau ke Patani, mulailah penduduk Patani meninggalkan agama Hindu dan memeluk Buddha. Sebuah berhala Buddha zaman Sriwijaya yang ditemui dalam Gua Wat Tham di daerah Yala membuktikan pertukaran agama di atas. Di bawah pemerintahan Sriwijaya inilah Patani mulai menapaki kemajuan, ramai dan terkenal. Hasil negeri Patani pada waktu itu banyak berupa pertanian dan perniagaan. Beberapa pengetahuan bernilai seperti teknik membajak dan berdagang diterima oleh orang Patani dari orang Jawa. Diyakini juga bahwa kerajaan Sriwijaya inilah yang membawa dan mengembangkan bahasa Melayu ke Patani. Kemudian masuknya Patani ke dalam Islam ibarat sebuah dongeng. Namun itulah adanya, seperti tertulis dalam buku-buku sejarah dikisahkan. Pada waktu itu Patani diperintah oleh Raja Piatu Nakpa. Raja dikabarkan menderita sakit yang tak kunjung sembuh. Beliau mendengar ada seorang tabib, Syekh Said namanya, seorang muslim yang mampu menyembuhkan sakitnya. Tabib tersebut sanggup mengobati penyakit sang raja, namun dengan syarat bahwa jika penyakitnya sembuh, raja harus memeluk Islam. Tapi setelah sembuh, raja mengingkari janjinya, hingga akhirnya
dia sakit, dan terus berulang seperti itu hingga 3 kali, dan dia pun akhirnya memeluk Islam. Setelah memeluk Islam, Raja Piatunakpa berganti nama menjadi Sultan Ismail Shah. Sejak saat itulah mulailah Islam berkembang dan pengaruh Hindu-Buddha mulai berkurang, lemah, dan akhirnya hilang dari Patani. Sultan Ismail Shah juga diketahui sebagai penggagas negeri Patani. Beliaulah yang mengganti nama kerajaan lama menjadi Patani, yang berarti pantai ini, karena beliau secara kebetulan menemukan suatu tempat yang indah dan ideal untuk dijadikan negeri di tepi pantai. Riwayat lain mengatakan Patani berasal dari kata Paktani, yaitu pemilik pondok, seorang petani garam di tepi pantai yang ditemui oleh raja ketika beliau berpergian mencari lokasi negeri baru. Setelah berpindah ke Patani menjadi lebih ramai, dan oleh karena lokasinya yang baik dan sangat-sangat strategis, tempat baru ini menjadi makmur dan mewah. Patani menjadi pusat daya tarik saudagar-saudagar dari timur seperti Jepang, Cina, Siam, dan Eropa. Tercatat pada tahun 1516, kapal dagang Portugis singgah pertama kalinya di pelabuhan Patani. Pinto, seorang saudagar dan penjelajah asal Portugis, mengatakan, "Pada masa saya datang ke Patani dalam tahun itu, saya telah berjumpa hampir 300 orang Portugis yang tinggal di dalam pelabuhan Patani. Selain dari Portugis, didapati juga bangsa-bangsa timur seperti Siam, Cina, dan Jepang. Orang-orang Jepang besar juga perniagaannya di pelabuhan ini." Patani mencapai zaman keemasannya ketika diperintah oleh 4 orang ratu, yaitu Ratu Hijau tahun 1584 sampai 1616, Ratu Biru 1916 sampai 1624, Ratu Ungu 1624 sampai 1635, dan Ratu Kuning 1635 sampai 1651. Patani pada zaman ratu-ratu sangat makmur dan kaya. Kekuasaannya meluas hingga ke Kelantan dan Terengganu, sehingga terkenal dengan sebutan negeri Patani besar. Kecuali Johor, tidak ada negeri lain di belahan timur semenanjung Melayu yang memiliki kemakmuran dan kekuatan sehebat Patani kala itu. Kekuatan negeri Patani tergambar dari kemampuannya mematahkan 4 kali serangan kerajaan Siam pada 1603, 1632, 1634, dan 1638. Patani memiliki 3 buah meriam besar yang sangat masyhur, yaitu Seri Negara, Seri Patani, dan Mahalela. Mampu menggerakkan 180.000 pasukan siap tempur dan diperkuat oleh sebuah benteng yang tak kalah terkenalnya, yakni Benteng Raja Biru. Sayangnya masa kejayaan ini hanya bertahan selama 67 tahun. Ketika Ratu Kuning meninggal pada tahun 1651, Patani mengalami pemerosotan secara politik, militer, dan ekonomi. Patani hanya mencatat kemajuan ketika dipimpin oleh Raja Sakti I dan Raja Bahar yang mampu menyatukan Senggora atau Songkla dan Petalung. Pada akhir abad ke-17 ini, Patani mulai kehilangan era keemasannya. Tidak ada peperangan dengan Siam. Perang yang terakhir yang melibatkan Patani Siam terjadi pada tahun 1638. Sejak tahun itu tidak ada lagi peperangan di antara kedua negara. Kekuatan politik dan daya tarik pelabuhannya sebagai pusat dagang utama juga semakin redup seiring dengan makin banyaknya pusat-pusat dagang yang baru seperti Johor, Malaka, Aceh, Banten, dan Batavia. Sebagai negara perairan, ekonomi pantai sangat tergantung pada perniagaan. Kemerosotannya pada bidang ini telah menyebabkan barometer ekonomi Patani anjlok. Maka boleh dikata sejak awal abad ke-18 pelabuhan Patani hanya sebagai tempat persinggahan saja, bukan pusat dagang dan bisnis lagi. Ditambah lagi faktor ketidakstabilan politik, perpecahan wilayah, dan krisis
pucuk pimpinan, maka lengkaplah Patani menjadi orang sakit di semenanjung Melayu. Malang bagi Patani, karena hampir bersamaan dengan kemerosotan ini, Siam di bawah pimpinan Panglima Taksin bangkit kembali dan berhasil mengusir Burma dari seluruh negeri, sehingga ketika Patani lengah dan lemah, Siam berhasil menaklukkannya pada 1785 Masehi. Maka mulai tahun inilah Patani berada dalam cengkraman Siam. Bahkan pada 1909 Masehi, lewat perjanjian Bangkok antara Inggris Siam, Patani akhirnya terserap menjadi wilayah resmi Siam yang kemudian berubah namanya menjadi Thailand sampai sekarang. Selanjutnya, Kerajaan Singapura. Singapura yang sekarang sudah melewati beberapa kejadian penting yang terangkum menjadi sejarah. Mulai dari pertama ditemukan sampai berubah nama, Singapura modern ini tak lepas dari campur tangan kolonial Inggris di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles. Pada masa tersebut, kota Singa ini pun berkembang cukup pesat. Periode pertama 1299 sampai 1348 dari catatan pedagang Cina. Singapura atau yang dulu dikenal sebagai Temasek didirikan pada abad ke-13 dan menjadi wadah perdagangan maritim antara Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan. Pedagang dari Cina bernama Wang Dayuan menjadi yang pertama menulis tentang Asia Tenggara. Kisahnya telah diterjemahkan beberapa kali dan terjemahan oleh Whiteley menjadi yang paling terkenal. Pada tulisan Wang disebutkan 3 nama tempat yang berkaitan dengan Singapura masa kini. Pertama, Temasek yang mengacu pada area umum Singapura dan pulau terdekat lainnya. Kedua, Long Yamen yang dalam bahasa Cina artinya Selat Gigi Naga. Dan yang ketiga adalah Banju atau Pancur mata air dalam bahasa Melayu. Periode kedua yaitu 1368 Temasek. Menurut sejarah, Singapura dulu bernama Temasek yang mungkin punya akar bahasa yang sama dengan kata Tasek, artinya danau dalam bahasa Melayu. Tasek merujuk pada tanah yang dikelilingi air, seperti gambaran lokasi Singapura saat ini. Beberapa dokumen yang menyebutkan nama Temasek ini. 3 dokumen awal yang menyebut Temasek adalah pidato di Vietnam untuk pangeran yang meninggal pada 1330. Catatan Wang Dayuan pada 1349 bernama Dawiji Lu atau deskripsi orang barbar di kepulauan, dan Desa Warnana atau negara Kertagama pada 1365 oleh Empu Prapanca, Punggawa Majapahit. Selain itu, nama Temasek juga muncul pada awal abad ke-15 dalam catatan pelayaran J.H. pelaut sekaligus diplomat dari dinasti Ming. Area ini pun muncul di peta Maokun dari dinasti Ming sebagai Temasek atau Dan Maksi. Kitab Pararaton yang merupakan kisah sejarah Jawa juga menyebut Temasek sebagai salah satu negara di Asia Tenggara yang akan ditaklukkan oleh Patih Gajah Mada dari Majapahit. Cerita di balik munculnya nama Temasek masih terus berlanjut. Nama ini muncul 2 kali dalam buku sejarah Melayu dengan nama asli Salalatus Salatin, disebut juga Malay Annals. Pertama, muncul pada kisah Raja Chulan dari India yang berangkat untuk menaklukkan Cina. Orang Cina berhasil mencegatnya di Temasek. Dan yang kedua, diceritakan bahwa seorang pangeran dari kerajaan Sriwijaya bernama Sri Tribuana menemukan pulau Temasek yang kemudian ia bernama Singapura. Kapan Temasek berubah menjadi Singapura tidak diketahui secara pasti, namun sebuah sumber atau dokumen pada abad ke-14 menggunakan kata Temasek. Tempat bernama Singapura muncul pada daftar pengikut Majapahit dalam sebuah prasasti yang ditemukan di Surodakan, Jawa, tertanggal 1369 Saka atau 1447 Masehi. Tapi
kemungkinan Singapura yang mengacu dari yang tertera dalam prasasti ini mengacu pada sebuah kerajaan di Jawa Barat yang berperan penting dalam kisah Prabu Siliwangi. Periode ketiga 1399 sampai 1600 masa kerajaan. Menurut sejarah Melayu, Singapura mempunyai sistem kerajaan yang kerajaan selama periode 1300 sampai 1600. Disebutkan juga ada 5 raja yang pernah memerintah Singapura. Pertama Sri Tribuana atau Sang Nila Utama, yaitu penguasa Melayu pertama dengan gelar Maharaja. Kemudian pada tahun 1400 Malaka didirikan oleh Iskandar Shah dan Singapura berubah menjadi ibu kotanya. Singapura juga area kekuasaan Sri Bijadiraja, seorang laksamana atau komandan pasukan maritim kesultanan. Selanjutnya Hang Tuah, seorang laksamana dan dianggap sebagai tokoh paling heroik di Malaka. Berikutnya Singapura dipimpin oleh Sultan Mansur Shah yang membawa kerajaan ini pada masa kejayaan. Pada masa ini juga nama Singapura tidak lagi disebut, digantikan dengan ujung tanah dan termasuk wilayah Malaka di selatan Semenanjung Melayu dan Bintan. Saat itu Singapura mempunyai kekuatan angkatan laut besar dan penting, memiliki 40 kapal penjelajah. Kekuatan maritim ini mungkin berkat andil orang laut yang tinggal di Temasek dan pulau tetangga. Namun ada kisah lain terkait siapa yang mendirikan Malaka. Berdasarkan catatan seorang apoteker dan penulis Portugis bernama Tom Pires, Malaka didirikan oleh Parameswara. Ia adalah seorang bangsawan dari Sumatera yang melarikan diri ke Singapura dari Palembang. Kala itu Palembang diserang oleh kerajaan dari Jawa. Parameswara membunuh kepala setempat yang disebut Sang Aji atau Pangeran beberapa hari setelah tiba di Temasek. Parameswara pun memimpin Temasek selama 5 tahun dengan bantuan dari orang laut yang dibenci oleh orang-orang Singapura. Menurut Pierre, terdapat 3 raja dengan gelar Sang Aji, yaitu penguasa Palembang, Pontianak, dan Singapura. Mereka semua adalah pengikut dari Jawa, namun penguasa Singapura diketahui menikahi putri Raja Siam sekaligus bangsawan Melayu Patani, sehingga ia punya hubungan dengan Raja Ayutthaya dan bangsawan Patani. Periode keempat 1819 sampai 1945 masa kolonial. Pada tahun 1600 sampai 1818 sempat terjadi persaingan maritim internal di antara kekuatan regional dan Eropa yang mempengaruhi munculnya pemukiman pelabuhan dan peran Singapura dalam perdagangan maritim di Asia Tenggara. Belanda tiba di perairan Samudra Hindia pada 1590 dan mulai melakukan agresi terhadap Portugis di seluruh kawasan dengan titik terlemah di Singapura dan Selat Malaka. Kala itu terjadi pertempuran yang melibatkan Belanda, Spanyol, dan Portugis. Kemudian pada 28 Januari 1819, Sir Thomas Stamford Raffles, seorang negarawan Inggris sekaligus Letnan Gubernur Dutch East Indies, koloni Belanda termasuk Indonesia, dan Letnan Gubernur Ben Collen datang ke Singapura. Ia ditemani oleh Mayor William Farquhar mendarat di dekat sungai Singapura. Sir Stamford Raffles, Temenggung Abdurrahman, dan Sultan Hussein Shah dari Johor menandatangani sebuah perjanjian pada 6 Februari 1819. Perjanjian tersebut berisi pemberian hak kepada British East India Company untuk mendirikan pos perdagangan di Singapura. Sejak saat itulah bendera Inggris resmi dipasang di Singapura yang menandainya sebagai pemukiman Inggris. Di masa pimpinan Stamford Raffles, warga Singapura dari berbagai suku diberikan kawasan tinggal masing-masing. Orang Cina dan India menduduki South Bridge Road dan New Bridge Road. Bangsawan Melayu tinggal di utara kota Eropa yang disusul antara Patani dan Sungai Rekor, dan di sebelah kampung Bugis dan Arab. Akhir 1920-an pada 1828 terjadi Straits Settlement, di mana Stamford Raffles menyatukan pemukiman Singapura, Malaka, dan Penang menjadi presidensi pemukiman selat.
Ibu kota presidensi ini adalah Penang. Namun pada 1830 pemukiman setelah dijadikan tempat tinggal kepresidenan Bengal di Kalkuta, India. Akibat satu dan lain hal, akhirnya pemukiman setelah dipindahkan ke kantor kolonial London di bawah kendali Inggris pada 1 April 1867. Setelah melewati beragam masa, Singapura pun meraih pemerintah internalnya sendiri yang dipimpin oleh Yusuf bin Ishak sejak 3 Desember 1559. Yusuf kala itu yang pertuan negara atau kepala negara Singapura. Kemudian Singapura merdeka pada 9 Agustus 1965. Yusuf pun bertransisi menjadi presiden pertama negara ini. Lalu pada 3 Desember 1959 Singapura secara resmi mendaftar untuk bergabung bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya, dan selanjutnya Kerajaan Brunei. Sejarah awal Brunei. Catatan sejarah menyebutkan bahwa peradaban Brunei diketahui telah ada sejak abad ke-6. Kala itu daerah Brunei dikenal sebagai salah satu pelabuhan persinggahan dari para pelaut Cina, Arab, dan India. Para pelaut yang didominasi kaum pedagang tersebut biasanya singgah sejenak di pelabuhan Brunei kemudian melanjutkan pelayaran ke daerah yang kini kita kenal dengan Indonesia. Beberapa catatan sejarah menyebutkan tentang daerah yang dikenal dengan nama Brunei ini dalam beberapa penyebutan atau istilah. Dalam catatan sejarah Cina, Brunei dikenal dengan nama Poli atau Puni. Dalam catatan sejarah Arab, Brunei dikenal dengan nama Zabaj atau Ranj. Sedangkan para pelaut atau pedagang Arab menyebut Laut Brunei untuk perairan yang kini kita kenal dengan Laut Cina Selatan. Selain tercatat dalam sejarah Cina, nama Brunei juga tercantum dalam Kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca pada tahun 1365 Masehi, di mana Brunei pernah menjadi bagian dari salah satu wilayah yang ditaklukkan Majapahit bersama dengan Sedu atau Sarawak, Saludung atau Manila, Solot atau Sulu, Terengganu, Johor, Tumasik, Singapura, dan lain-lain. Pada tahun 1362 Masehi, Awang Alak Betatar naik tahta dan saat Patih Gajah Mada mangkat pada tahun 1364 Masehi, Kerajaan Brunei Tua memiliki kesempatan untuk melepaskan diri dari Majapahit dan memproklamirkan diri sebagai kerajaan merdeka pada tahun 1365 Masehi. Terdapat juga catatan lisan tradisi yang diperoleh dari syair Awang Semaun yang menyebutkan Brunei berasal dari kata Barunah. Sebutan ini muncul ketika sekelompok klan atau suku Sakai yang dipimpin Patih Berbai pergi ke Sungai Brunei mencari tempat untuk mendirikan negara baru. Setelah mendapatkan wilayah yang strategis diapit oleh bukit, air, serta jalur transportasi dan kaya ikan sebagai sumber pangan, mereka mengucapkan Barunah, yang berarti tempat itu sangat baik dan sesuai dengan keinginan mereka. Yang kedua, Brunei pada masa Islam. Pemerintah Islam pertama di Brunei mulai saat dipimpin oleh Raja Puni Mahamosa atau Muhammad Shah pada tahun 1363 Masehi. Ketika kerajaan Brunei Tua merdeka, Raja Awang Alak Betatar menjalin kerjasama dengan seorang putri Kesultanan Johor. Melalui perkawinan tersebut, Raja Awang Alak Betatar akhirnya memeluk Islam dan mendapatkan gelar dari Sultan Johor, yaitu Sultan Muhammad Shah. Saat itulah pertama kalinya Islam diterapkan sebagai agama negara. Sultan Muhammad Shah memerintah Brunei sampai tahun 1402 Masehi. Dalam catatan sejarah disebutkan Sultan Muhammad Shah hanya memiliki satu orang putri bernama Putri Ratna Dewi. Tetapi dalam catatan sejarah Cina, Muhammad Shah memiliki satu orang putra bernama Sultan Abdul Majid Hasan yang ditulis Manajekana.
Sayangnya Sultan Abdul Majid Hasan tidak termasuk dalam silsilah raja-raja Brunei karena beliau mangkat pada tahun 1408 Masehi saat perjalanan kunjungan ke Nanking dan dimakamkan di Cina dengan tulisan pada makamnya berbunyi Makam Raja Puni. Penyebaran Islam dimulai pada abad ke-13 dan mengalami perkembangan pesat saat Syarif Ali diangkat menjadi Sultan Brunei ketiga tahun 1425 Masehi. Dengan silsilah kerajaan tercatat pada batu Tarsilah yang dimulai dari Alak Betatar, raja pertama yang memeluk Islam tahun 1368 Masehi, sampai Sultan Mahmud Tajuddin 1795 sampai 1804 Masehi dan 1804 Masehi sampai 1807 Masehi. Melalui silsilah Sultan Brunei ketiga juga dapat dirunut bahwa Sultan Syarif Ali merupakan keturunan dari Sayyidina Hasan, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa pemerintahan Sultan Syarif Ali dikenal juga sebagai masa penguatan fondasi Islam di Kesultanan Brunei sejak masa pemerintahan Sultan Muhammad Shah. Sultan Syarif Ali menyusun pemerintahan berdasarkan agama Islam, mendirikan masjid, meluruskan arah kiblat, dan membuat aturan yang melarang rakyat Brunei untuk mengonsumsi daging babi. Jika dilanggar akan dikenakan hukuman mati. Karena itulah Islam mengalami perkembangan pesat dan saat itu Brunei juga dapat disebut sebagai pusat perkembangan Islam di wilayah Laut Cina Selatan. Ketiga, perkembangannya. Kerajaan Brunei kuno bertempat di muara Sungai Brunei, meliputi wilayah yang cukup luas Sabah, Brunei, dan Sarawak. Setelah melepaskan diri dari pengaruh Majapahit, Brunei menjadi negara merdeka dan pusat perdagangan di wilayah Laut Cina Selatan dengan menjalin hubungan dengan pedagang Cina. Kata Darussalam dalam bahasa Arab yang berarti tempat yang damai ditambahkan sebagai nama negara oleh Syarif Ali untuk menegaskan Islam sebagai agama serta membantu penyebaran Islam di seluruh wilayah. Awal abad ke-15, kerajaan Malaka di bawah pemerintahan Pameswara menyebarkan pengaruhnya dan mengambil alih perdagangan Brunei, yang menyebabkan berkembangnya penyebaran agama Islam. Masa kegemilangan Brunei dimulai saat jatuhnya Malaka dari Portugis tahun 1511 Masehi dengan pengambil alihan kekuasaan oleh Sultan. Selama masa pemerintahan Sultan Bolkiah tahun 1473 sampai 1521, Brunei memperluas pengaruhnya sampai ke utara hingga Luzon dan Sulu, ke selatan dan barat Kalimantan. Antonio Pigafetta menjadi orang Eropa pertama yang mengunjungi Brunei. Pigafetta menggambarkan Brunei sebagai kota yang sangat menakjubkan, di mana setiap tamu yang bertemu Sultan akan diantar menggunakan gajah dengan tempat duduk berlapis sutra. Negara kecil ini termasuk negara kaya, dengan setiap penduduk menggunakan pakaian yang terbuat dari kain sutra bersulap emas, dihiasi mutiara, dan memakai cincin dari batu mulia. Ekspedisi dan pengalaman Pigafetta tersebut menjadi titik tolak berhubungan Brunei dengan Eropa, terutama Portugis dan Spanyol. Kolonialisme Brunei dimulai tahun 1574 pada masa pemerintahan Sultan Abdul Qahar. Masa itu terjadi perselisihan dan perebutan kekuasaan antara Sultan Saiful Rizal dengan dua pangeran Brunei yang dikenal dengan Perang Kastila. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh Spanyol untuk merebut dan menguasai Brunei dengan mengirimkan surat kepada Sultan agar memberi keleluasaan dan perlindungan bagi para misionaris Spanyol yang menyebarkan agama Kristiani. Selain meminta jaminan keselamatan bagi misionaris mereka, pihak Spanyol juga menuliskan penghinaan terhadap Islam yang membuat Sultan marah, sehingga terjadi pertempuran antara Brunei dan Spanyol pada bulan April 1578. Dengan semangat juang dan nasionalisme yang tinggi, rakyat dan pemerintah Brunei berhasil memukul musuhnya pada tahun 1578 Masehi. Sebagai pelampiasan kekalahan perang, pasukan Spanyol di bawah pimpinan Dr. Francisco de Sande memerintahkan untuk membakar Masjid Jami di Brunei. Yang keempat, Brunei sekarang.
Brunei sekarang memiliki indeks pembangunan manusia kedua di Asia Tenggara setelah Singapura. Tumpuan ekonomi berupa minyak bumi dan gas yang menjadi sumber kekayaan negara dan membuat Brunei menjadi negara terkaya kelima dan sudah diklasifikasikan sebagai negara maju. 2/3 penduduk Brunei adalah Melayu dengan agama resmi Islam. Brunei juga mengikuti hukum Islam Syariah. Penduduk Brunei memperoleh pendidikan gratis, perawatan kesehatan, subsidi makanan dan perumahan, dan mereka juga tidak membayar pajak penghasilan pribadi. 2/3 penduduk Brunei adalah etnis Melayu. Sementara etnis minoritas yang paling penting dan menguasai ekonomi negara adalah Tionghoa. Terdapat juga komunitas ekspatriat dengan sejumlah besar warga negara Inggris dan Australia. Bahasa yang digunakan secara resmi adalah bahasa Melayu dengan bahasa Tionghoa dan bahasa Inggris yang 95% dikuasai oleh setiap penduduknya. Negara kecil yang kaya ini memiliki perekonomian campuran antara kewirausahaan dalam negeri dan asing, pengawasan kerajaan, serta tradisi budaya perdagangan lama. Pengeluaran minyak mentah dan gas alam terdiri dari setengah PDB. Tingginya tingkat pendapatan membuat pengeluaran per kapita menjadi jauh lebih kecil dan kerajaan membekali semua biaya pengobatan dan memberikan subsidi pangan, perumahan, dan pendidikan bagi setiap penduduk. Pemimpin Brunei merasa bimbang akan perkembangan ekonomi mereka dengan ekonomi dunia tidak seimbang dan akan mempengaruhi perkembangan sosial dalam negeri. Sekalipun Brunei memainkan peran penting dalam perekonomian dunia saat menjadi ketua APEC pada tahun 2000. Rancangan masa depan Brunei dipusatkan untuk menghadapi persoalan keterampilan buruh, pengurangan pengangguran, perkuatan sektor pariwisata dan perbankan, dan perluasan minat ekonomi yang akan mempengaruhi semua faktor kehidupan masyarakat. Bahkan saat ini, sistem penerbangan negara sedang mencoba menjadikan Brunei sebagai salah satu tujuan perjalanan internasional antara Eropa dan Australia atau Selandia Baru. Selain itu, Brunei juga menargetkan sebagai salah satu layanan penerbangan utama di wilayah-wilayah Asia. Sultan Hasan al-Bolkiah yang menjadi salah satu orang terkaya di dunia dengan memiliki koleksi 500 mobil mewah dan istana dengan lebih dari 1.500 kamar dengan total aset mencapai lebih dari 25 miliar dolar. Selain juga membangun sebuah masjid termegah dan terbesar di Brunei yang disebut Masjid Jami Al-Hasan al-Bolkiah, dibangun tahun 1988. Masjid ini mampu menampung 3.000 umat Islam. Selain dilengkapi ruangan perpustakaan, pertemuan, dan lounge yang indah, arsitektur dan interior masjid ini menjadi kebanggaan Brunei dan Kesultanan karena mampu menyaingi arsitektur dan interior Masjidil Haram di Mekah. Mungkin selanjutnya masuk ke kerajaan di pantai utara Jawa, yang lebih jelasnya akan dijelaskan oleh saudari Siti Khalimah Savitri. Kepada saudari dipersilahkan. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang kerajaan Majapahit. Menurut berita Cina dalam buku Tao Ichiluh yang ditulis sekitar tahun 1349 Masehi, disebutkan bahwa kerajaan Majapahit dikenal dengan sebutan Sepo atau Jawa, yang memiliki jumlah penduduk yang padat, tanah yang subur, memiliki hasil bumi yang melimpah seperti padi, lada, garam, kain, dan burung kakatua. Dan kesemuanya ini adalah barang-barang ekspor utama. Banyak dari daerah lain yang mengakui kedaulatan kerajaan Majapahit ini, seperti kerajaan di daerah Malaysia, Sumatera, Kalimantan Timur, dan beberapa daerah di Indonesia bagian timur. Perluasan wilayah kekuasaan oleh Majapahit juga membawa akibat meningkatnya hubungan perdagangan antara pusat dan daerah. Saudagar-saudagar Jawa, khususnya dari Tuban, Gresik, dan Surabaya pada waktu itu sudah mengadakan hubungan perdagangan dengan daerah di luar Jawa, yaitu Banda, Ternate, Ambon, Banjarmasin, Malaka, dan Filipina.
Selain sebagai negara agraris, Kerajaan Majapahit memiliki pasukan angkatan laut yang besar dan kuat. Pada tahun 1377, Kerajaan Majapahit mengirimkan suatu ekspedisi untuk menghukum Raja Palembang dan Sumatera. Laut-laut, pantai, dan pelabuhan terpenting di Nusantara pun dikuasainya. Jika suatu kerajaan takluk di bawah kekuasaan Majapahit, pemerintah pusat tidak akan mencampuri urusan kerajaan tersebut. Mereka hanya diwajibkan mengirimkan utusan pada waktu tertentu untuk mengirimkan uang upeti. Selain itu, menurut Kitab Negara Kertagama, beberapa negara di kawasan Asia Tenggara seperti Jambudwipa, Kamboja, Yawana, Champa, Karnataka, Goda, Siam, dan Cina pergi mendatangi kerajaan Majapahit untuk berdagang. Dari keterangan ini, dijelaskan pula bahwa pedagang-pedagang Majapahit juga melakukan pelayaran ke wilayah-wilayah tersebut. Orang-orang Cina pada tahun 1382 juga mencatat utusan Jawa pada waktu itu saat tahtanya dinasti Ming naik. Penjelasan mengenai dikuasainya laut dan pantai telah disebutkan sebelumnya, dapat menjelaskan bahwa pelayaran sebagai sarana menghubung antar pulau pada waktu itu sudah dikenal. Hal ini membuktikan bahwa Majapahit merupakan kerajaan maritim yang kuat dan disegani di Nusantara. Berikutnya adalah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak memiliki kekuatan Kerajaan Demak adalah kota pelabuhan. Berikutnya adalah Kerajaan Demak. Kekuatan terpenting dari Kerajaan Demak adalah kota pelabuhan Jepara, yang mana merupakan kekuatan laut terbesar di Laut Jawa. Kerajaan Demak dipandang sebagai pengganti dari Kerajaan Majapahit pada tahun 1515 Masehi. Wilayah kekuasaannya meliputi daerah pesisir utara Pulau Jawa terbentang dari Demak, Cirebon, hingga Palembang. Dalam hubungannya dengan Jepara, Demak pernah mengirimkan armada lautnya melawan Malaka melalui pelabuhan Jepara. Meskipun armada Pati Unus ini nyaris hancur sama sekali, dalam tahun 1513 Masehi, ia bahkan memberanikan diri memimpin suatu armada menggempur Malaka untuk mengusir orang Portugis. Meskipun sayang usaha ini gagal karena armada Portugis memiliki kekuatan militer yang lebih unggul. Selanjutnya adalah Kerajaan Banten. Pendiri dari Kerajaan Banten adalah Sunan Gunung Jati yang terkenal dengan nama Fathaillah. Sebagai penyebar agama Islam di Jawa Barat, terutama di Banten dan Cirebon, di kedua tempat ini ia juga mendirikan kerajaan. Fathaillah wafat pada tahun 1570 dan dimakamkan di atas bukit di sebelah utara kota Cirebon. Pada masa ini, wali itu tidak hanya berkuasa dalam lapangan keagamaan, tapi juga dalam pemerintahan dan politik. Contohnya di atas ia menunjukkan bahwa Sunan Gunung Jati telah memegang peranan penting dalam kerajaan Demak. Pengaruhnya bahkan sampai terasa jauh dari Jawa, yaitu sampai Makassar, Hitu, di Ambon, dan Ternate. Sekitar tahun 1600 Masehi, Banten mengalami zaman kejayaan. Setiap pedagang yang mau membeli atau menjual lada tentu ke Banten perginya. Banten adalah pusat perdagangan, baik untuk lada dari Banten itu sendiri, dari Lampung, maupun cengkeh serta pala dari Maluku. Dan yang terakhir adalah Kerajaan Cirebon. Dari pemberitaan Tome Pires menunjukkan bahwa baik di Demak maupun Cirebon terbentuk kelompok pedagang Islam yang saling berhubungan satu sama lain. Cirebon yang mungkin pada permulaan abad ke-16 menjadi kota dagang Cina Islam dan termasuk daerah Kerajaan Demak, kemudian diserahkan pada kekuasaan Fathaillah. Perdagangan laut antara pedagang Cirebon dan Malaka sudah terjalin baik pada akhir abad ke-14. Buktinya adalah kepala kampung Jawa dekat atau di Malaka yang bernama Upe konon berasal dari Cirebon. Kepala kampung ini di Cirebon termasuk orang kaya
yang terpandang dan termasuk kalangan kerajaan. Ya, mungkin terima kasih ya Siti Halimah Syafitri, M. Izal 5 Tahu atas pemaparannya. Gitu. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan-kesalahan kata. Saya Erik Maulana Saputra undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.